Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam ya dengan banyak jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi mereka tidak gunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, mereka tidak gunakan untuk melihat ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka memiliki telinga, mereka tidak gunakan untuk mendengar panggilan-panggilan Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu manusia dan jin yang masuk neraka seperti al-an'am. Kita duduk, kita ngobrol sama istri, kita ngobrol sama anak-anak, kita ngajak mereka jalan-jalan, niatkan semuanya karena Allah. Kita keluar ke kantor, sibuk di kantor, mikir, semuanya niatkan karena Allah. Yaitu wasiat Nabi itu ngelarang syirik yang pertama kali. Melarang kesyirikan. Makanya Nabi SAW sebelum meninggal apa dia katakan? Jibril Radio, 24 jam non-stop, dengerin kajian tanpa ribet. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampaikan tentang mukaddimah makna tauhid, pembagian tauhid pada pertemuan lalu. Sebagai mukaddimah dari penjelasan kitab tauhid, dan sekarang kita akan masuk pada inti pembahasan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membuka kitabnya dan berkata, Kitab Tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Ini ayat pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Perhatikan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita tahu bahwasanya makhluk banyak ya. Ada alam malaikat, ada alam jin, ada alam manusia ya. Setelah itu ada juga alam hewan dan alam tumbuhan. Tapi yang berakal ya tiga, yaitu malaikat, jin dan manusia ya. Adapun malaikat, maka mereka tidak pernah membangkang, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Adapun yang terkadang membangkang, terkadang nurut ya, adalah manusia dan jin. Dan manusia dan jin dan inilah yang dibebani ya untuk diuji di dunia apakah taat ataukah tidak taat. Dan kepada dua jenis makhluk inilah yang diberi beban ibadah yang nanti mengakibatkan masuk surga atau masuk neraka. Oleh karenanya yang disuruh beribadah bukan cuma manusia saja, jin juga ya. Dan ayat-ayat menunjukkan bahwasanya jin mereka diperintahkan, dan di antara mereka ada yang saleh dan di antara mereka yang tidak saleh. Oleh karena dalam surat jin, para jin berkata, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami ada yang saleh dan di antara kami ada yang tidak saleh. Kunna tara'iqa qidada. Kami ini bermacam-macam juga. Ya, kami ini bermacam-macam juga. Sampai Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan ada sebagian jin berbicara dengan salah seorang salaf, seorang saleh, dan dia mengatakan, kami ini bermacam-macam. Terus orang saleh itu berkata, famar rafidhatu fikum? Bagaimana rafidah di kalangan jin? Maka jin tersebut berkata, syarruna, mereka adalah kelompok yang terburuk. Jadi intinya jin juga bermacam-macam. Ya, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Muslim pun bermacam-macam. Ada yang Qadariyah, ada yang Rafidah, ada yang Ahlussunnah, bermacam-macam. Kunna tara'iqa qidada, kami ini bermacam-macam tarekat-tarekat jalan-jalan kami. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan bahwasanya kalau mereka bertakwa, maka Allah berikan mereka ganjaran. Ya. Kalau mereka tidak bertakwa, maka mereka akan masuk neraka jahanam. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, adapun al-qasitun, yaitu jin-jin yang keluar, yang tidak saleh, yang membangkang, fakanu li jahannama hataba, maka mereka menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Jadi mereka dibakar. Ya, mereka meskipun mereka tercipta dari api, mereka juga dibakar. Wa allaw istaqamu ala tariqah. Seandainya mereka istiqamah, seandainya jin istiqamah, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka kami akan berikan ma'an ghadaqa, yaitu hujan yang deras, maksudnya adalah rezeki yang melimpah ya, rezeki yang banyak. Ya, jadi mereka ini kalau berbuat baik, mereka juga dapat rezeki di dunia.
Ya, kalau mereka berbuat buruk maka mereka akan disiksa di neraka jahanam. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah penuhi neraka jahanam ya dengan banyak jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi mereka tidak gunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, mereka tidak gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka memiliki telinga, mereka tidak gunakan untuk mendengar panggilan-panggilan Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu manusia dan jin yang masuk neraka seperti al-an'am, seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Ya, binatang ternak mereka tidak berakal. Kalau mereka melakukan kesalahan wajar. Kalian jin dan manusia Allah berikan akal, Allah berikan kecerdasan. Ya, terus kalian mengikuti hawa nafsu sehingga tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka akan memenuhi isi neraka jahanam. Makanya kata Allah, balhum adall ulaika kal an'am balhum adall, mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Dan inilah yang akan sebagai hakikat mereka, jin dan manusia yang kafir kepada Allah di dunia mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Dan di akhirat mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika di akhirat binatang-binatang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhusyu husyirat, tatkala hewan-hewan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu mereka akan dikisos di antara hewan-hewan tersebut. Kalau ada hewan yang zalim kepada hewan yang lain dikisos. Setelah itu Allah mengatakan kuni turaba, jadilah kalian menjadi tanah. Selesai, cuma dikisos di padang mahsyar kemudian dirubah hewan-hewan tersebut menjadi tanah, tidak ada kelanjutan surga dan neraka. Ketika orang-orang kafir melihat hal tersebut, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, maka orang kafir ketika itu berkata, seandainya aku menjadi tanah sebagaimana hewan-hewan tersebut. Ternyata tidak, mereka tidak menjadi tanah, mereka akan dibakar abadi di neraka jahanam. Makanya di akhirat lebih mending binatang ternak daripada mereka. Di dunia binatang ternak lebih baik daripada mereka, di akhirat binatang ternak lebih baik daripada mereka. Ini saya ingin sampaikan bahwasanya yang dibebani untuk bertauhid bukan cuma manusia saja, jin pun demikian. Jin pun demikian. Kalau mereka bertakwa masuk surga, kalau mereka ingkar maka masuk neraka jahanam. Mereka juga masuk neraka jahanam. Adapun ibadah yang dilakukan jin apa persis sama dengan manusia? Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah mursalun ila tsaqalain, yaitu rasul yang diutus untuk tsaqalain, untuk jin dan manusia. Maka para ulama membahas ya, secara umum ibadah jin dan manusia sama, syariatnya sama, tetapi tentu ada perbedaan di antara jin dan manusia, melihat hakikat yang berbeda. Manusia terbuat dari tanah, jin terbuat dari api, kemudian jin memiliki sifat-sifat misalnya bisa terbang dan yang lainnya. Tentu ada beda-beda, tidak sama persis ya antara jin dan manusia, tetapi tidak usah kita bahas karena itu bukan urusan kita ya. Serahkan kepada dai-dai yang ada di kalangan jin, biarkan mereka yang membahas hal tersebut. Tapi intinya bukan cuma kita yang disuruh beribadah. Baik, Allah berfirman dalam ayat ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sebagian ulama menafsirkan illa liya'budun, yaitu maksudnya illa liyuwahhidun. Tidak lain kecuali untuk bertauhid kepadaku. Dan ini tafsir dengan kelaziman, ini tafsirnya Imam Al-Bukhari dan juga tafsirnya dari sebagian salaf, diikuti oleh para ulama ya, karena datang beberapa tafsir illa liya'budun, ada yang mengatakan illa li anhahum wa amurahum wa anhahum, kecuali untuk aku perintahkan dan aku larang. Ada yang mengatakan maksudnya liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Tapi intinya kalaupun ditafsirkan dengan beribadah kepadaku ya secara zahir ayat, maka tentunya yang dimaksud dengan ibadah tersebutlah ibadah dengan tauhid. Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk menyembah selain Allah. Ini sudah jelas. Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah semata. Nah, menyembah Allah semata itu namanya tauhid. Itu namanya tauhid. Oleh karena sebagian salaf menafsirkan illa liya'budun ay liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu beribadah dengan tauhid, tidak beribadah kepada selain aku. Tidak beribadah kepada selainku. Dari sini kita tahu bahwasanya tauhid adalah tujuan diciptakannya kita semua. Kita diciptakan, kita dan juga jin, ya. Untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Agar kita beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Jadi kita sekarang sedang berbicara
tentang tujuan utama kita berada di dunia ini. Ya. Jangan sampai kita lupa. Allah ingatkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu dengan bertauhid kepadaku. Maka kita harus tahu kita ini diciptakan untuk beribadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga isyarat bahwasanya seharusnya kalau kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, seharusnya mayoritas kegiatan kita adalah ibadah. Harusnya demikian karena itu tujuan kita diciptakan. Allah ciptakan sarana dan prasarana, Allah ciptakan berikan berbagai macam kenikmatan adalah untuk agar kita bisa beribadah kepadanya. Sebagai pengakuan kita adalah makhluk kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Ya. Maka seorang berusaha untuk memaksimalkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dalam kepada Qarun, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, "Wabtaghi fima atakallah," carilah dari karunia yang Allah berikan kepada engkau akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Jadikanlah apa yang Allah karuniakan kepada engkau untuk mencari akhirat. Jadi dunia yang kau dapatkan, apakah harta, kesehatan, umur, ya, waktu luang, ini semua karunia-karunia. Apa yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah untuk mencari darul akhirah. Untuk akhirat, untuk mencari surga. Baru Allah berkata, "Wala tansa nasibaka minad dunya," dan jangan lupa bagian dari dunia. Artinya, yang utama adalah akhirat. Dunia jangan terlupakan. Ayat itu seperti itu. Jangan dibalik, ya. Ya. Carilah dunia dan jangan lupa akhirat. Sebagian orang membalikkan perkara, ini saya sering dengar. Kamu cari dunia tapi jangan lupa akhirat. Ya, konteksnya berbeda. Kalau kita bilang cari dunia lupa akhirat, seakan akhirat ya yang penting jangan ketinggalan. Yang Allah bilang kebalik. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah akhirat, jangan lupa dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya akhirat merupakan prioritas, dunia ya jangan sampai ditinggal begitu saja. Ya, sebagai pelengkap. Makanya dari ayat ini seharusnya kita bisa memaksimalkan seluruh waktu kita untuk ibadah kepada Allah karena kita diciptakan untuk beribadah. Seharusnya kita bisa menjalankan ini. Seharusnya demikian. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah bukan cuma kita salat, baca Quran, haji, umrah, puasa. Aktivitas kita semua bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mencari nafkah, Allah suruh kita menafkahi anak istri. Ketika kita niatkan mencari nafkah karena Allah, maka kegiatan kita di kantor, kerja berpahala ibadah. Ya. Mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Tidak ada sesuatu yang wajib sempurna kecuali dengan yang lain, maka yang lain itu juga wajib. Kamu tidak bisa menjalankan kewajibanmu menafkahi anak istri kecuali dengan bekerja, berarti bekerja juga hukumnya wajib. Tatkala bekerja hukumnya wajib, berarti berpahala atau tidak? Berpahala. Seorang hamba melakukan sesuatu yang wajib, maka dia berpahala. Ya. Di sini pentingnya niat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya niat, ya, maka kita niatkan kegiatan kita karena Allah, maka semuanya berpahala. Sehingga waktu kita seluruhnya berkah. Ya. Maksud saya kalau mau beribadah bukan harus jadi ustaz, tidak jadi ustaz, tidak harus jadi ahli ibadah. Dalam arti ibadah mahdhah yaitu salat, baca Quran saja enggak. Banyak kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Allah buka pintu ibadah banyak. Ya, banyak ya. Seorang wanita di rumah ya. Seorang wanita di rumah apa tugasnya? Taat kepada suami ya. Segala sesuatu yang mengantarkan dia kepada ketaatan semuanya berpahala. Segala perkara yang dia lakukan yang menunjukkan ketaatan dia kepada suami, maka semuanya berpahala. Sampai Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian, sampai sebagian ulama mengatakan, kalau tidak salah Al-Qurtubi, dia nukil dari seorang ulama yang lain, bahwasanya qararahunna fil baiti ibadah, bahwasanya para wanita menetapnya mereka di rumah saja ibadah. Ya. Karena itu konsekuensi dari taat kepada suami. Ya, kalau wanita terus keluar rumah, suaminya pulang enggak ketemu istrinya, maka ya berarti dia tidak mendapatkan pelayanan dari istrinya. Ini saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga antum sekalian. Ingat, Allah ciptakan kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Seharusnya hidup kita ini untuk ibadah. Seharusnya demikian ya. Sesekali dunia oke lah, tapi seharusnya semua yang kita kerjakan, bahkan perkara dunia,
harusnya bisa berubah menjadi perkara ibadah. Bukankah Nabi SAW berkata, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi bi wajhillah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Tidaklah kau menginfakkan apapun, kau mengharap wajah Allah, niatnya karena Allah, kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Nah, kalau seorang lelaki memberi makan kepada istrinya dalam kondisi mesra, menyuapkan makanan ke mulut istrinya saja dapat pahala. Ya, padahal ini adalah puncak kemesraan ya. Karena tidaklah seorang laki menyuap istrinya kecuali lagi mesra. Kalau lagi bertengkar enggak mungkin menyuap istrinya, ya. Mungkin ngelempar istrinya kalau lagi bertengkar. Ini lagi mesra, makanya suap-suapan ya. Makanya kita pun jarang seperti itu, menyuap istri jarang ya. Mungkin sesekali ya. Lagi senang-senang lagi biasanya sudah lupa mungkin waktu pertama kali menikah ya. Tapi intinya lagi mesra, makanya suami kemudian menyuapi istri. Ini pun bernilai ibadah kalau kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ini, yang lebih mesra daripada ini. Kata Nabi, wa fi buti ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu sedekah. Jadi, kita harus tahu, kita rubah mindset cara berpikir kita bahwasanya kita ini diciptakan untuk ibadah. Maka jadikanlah segala aktivitas kita. Kita duduk, kita ngobrol sama istri, kita ngobrol sama anak-anak, kita ngajak mereka jalan-jalan, niatkan semuanya karena Allah. Kita keluar ke kantor, sibuk di kantor, mikir, semuanya niatkan karena Allah. Karena kita begini untuk cari kasih nafkah ya. Kasih nafkah semuanya agar tidak ada waktu kita yang sia-sia, sehingga jadilah waktu kita seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibadah apa yang diinginkan? Tentunya ibadah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kalau ibadah hanya kepada Allah, itulah yang disebut dengan tauhid. Konsekuensinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia adalah kecuali untuk mentauhidkan aku. Inilah kenapa Syekh Abdul Wahab membawakan ayat ini untuk menekankan tentang pembahasan yang dia bahas, Kitabut Tauhid. Kitab yang membahas tentang tujuan utama diciptakan jin dan manusia. Kitab yang membahas tujuan kita semua diciptakan oleh Allah itu buat apa. Kitab untuk mengingatkan manusia yang lalai dari tujuan ini. Ini kitab mengingatkan manusia yang lalai dari tujuan mereka diciptakan. Diingatkan kembali bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, beliau membawakan ayat berikutnya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh, setiap rasul tersebut menyuruh an ibudullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Sembahlah Allah, jauhilah taghut. Taghut apa? Taghut itu kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Itu semua yang disembah selain Allah dan dia ridha dengan penyembahan tersebut, ya. Semua yang disembah ya selain Allah disebut dengan taghut, pohon, matahari ya, jin ya, dan yang lainnya. Dan ada sebenarnya dia bukan taghut tapi dijadikan taghut oleh penyembahnya. Betapa banyak yang disembah orang-orang soleh. Contoh, malaikat disembah, para nabi disembah, Nabi Isa disembah, ada orang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Orang-orang soleh juga banyak disembah, orang soleh di zaman Nabi Nuh disembah ya. Wali-wali Allah disembah ya. Dan banyak ya orang soleh disembah. Ya, mereka tentunya bukan tagut tapi ditogutkan oleh orang-orang yang mereka yang menyembah mereka ya, yang menyembah mereka. Jadi Allah menyuruh para rasul untuk memerintahkan kepada seluruh umat mereka, ubudullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata dan jauhilah seluruh sesembahan selain Allah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali hanya Allah. Dan inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Tidak boleh sembah jin, malaikat, batu, pohon, ya, rembulan, matahari, benda-benda langit, ya, wali, ya. Tidak ada yang boleh disembah. Hewan tidak boleh disembah. Yang hanya boleh disembah hanyalah Allah semata. Dan ini makna la ilaha illallah. Perhatikan di sini, ketika kaitannya dengan ayat pertama apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk tauhid, maka untuk menjalankan tujuan tersebut Allah kirim para rasul untuk menegaskan tujuan ini. Sehingga seluruh rasul yang dikirim kepada umatnya semua satu suara. Ubudullaha wajtanibut taghut. Sembah Allah semata dan jauhilah taghut. Ya. Makanya kalau kita baca dalam Al-Quran banyak Allah perinci, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh.
Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Nabi Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada sembahan selain Allah. Wa ila Thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka Saleh yang berkata, sembahlah Allah semata dan jangan sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Ya. Ya. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna, mereka berkata kepada nabi mereka, apa kau melarang kami untuk menyembah apa yang kami nenek moyang kami sembah? Ya. Karenanya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Annal nahnu ma'syaral anbiya ikhwatun min allat. Dinuna wahid wa ummahatuna syatta." Kata Nabi SAW, kami para rasul dan para nabi, kami seluruhnya ibarat seperti ikhwatun min allat. Ikhwatun min allat maksudnya saudara seibu. Bapaknya saudara sebapak, ibunya beda-beda. Ikhwatun li allat maksudnya bapaknya satu, ibunya beda-beda. Kami ini seperti para nabi seperti saudara-saudara sebapak lain ibu. Dinuna wahid, agama kami satu. Ummahatuna syatta, ibu kami berbeda-beda. Maksudnya isyarat dari Nabi SAW bahwasanya kami ini, dan ini tafsiran seluruh para ahli hadis ketika menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan maksudnya agama mereka sama itu semua sama-sama menyuruh kepada tauhid meskipun syariat berbeda-beda. Syariat Nabi Musa tidak sama seperti syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Musa tidak sama dengan syariat Nabi Isa alaihissalam. Syariat kita tidak sama dengan syariat Nabi Nuh. Ya. Tapi semua nabi menyuruh kepada tauhid. Bahkan sebagian ulama seperti Tahir bin Ashur dalam tafsirnya mengatakan Nabi Nuh syariatnya cuma tauhid doang. Syariatnya cuma tauhid doang. Ya. Intinya seluruh nabi syariat berbeda-beda karena iklim yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, zaman yang berbeda-beda, syariat bisa berubah-ubah. Ya, tetapi untuk tauhid itu tujuan mereka seluruhnya. Jadi ini sebagai bentuk mewujudkan tauhid sebagai tujuan penciptaan manusia dan jin, Allah kirimkan para rasul untuk menekankan hal tersebut. Oleh karena itu itulah dakwah jami'ir rusul. Dakwah seluruh para rasul adalah menyeru kepada tauhid dan agar manusia menjauhkan diri dari tagut, itu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya kita bahas secara singkat, tidak panjang lebar. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhan memutuskan, wa qadha itu menetapkan alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya Allah semata, sama la ilaha illallah, jangan nyembah kecuali Allah. La ta'budu illa iyyah. Jangan kalian sembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian apa namanya? Ini lihat, ini dalam surat Al-Isra ayat 23, ya saya bukakan ya. Kalau antum punya apa namanya Al-Qur'an, buka ya surat Al-Isra ayat 23 surat 17 ya. 23 ya. Di sini ikhwan Allah buka ya tentang perintah kepada bertauhid kepada Allah. Setelah itu Allah ayatnya panjang ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Kemudian imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhum kama rabbayani saghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana asyayatin wa kana syaitanu rabbih kafura. Wa imma tu'ridana anhum tigha rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura wa la taj'al yadaka maglulatan ila unukika wa la tabsutha kullal basti fataquda malum mahsura inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadi khabira basira wa la taqtul auladakum. Ini saya ingin sampaikan, kalau antum buka dari ayat 23 sampai ayat 37, ini semua perintah-perintah. Beribadah kepada Allah semata. Kemudian berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian berbuat baiklah kepada karib kerabat. Kemudian janganlah pelit. Kemudian janganlah bunuh anak-anak kalian, ya. Karena membunuh itu adalah dosa yang besar. Jangan dekati zina. Sungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji. Jangan bunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh.
Kemudian jangan mengolah harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Penuhilah timbangan, jangan kurangi timbangan. Timbanglah dengan adil. Ya, janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berjalan dengan sombong. Ini semua perintah. Janganlah dibuka yang pertama kali, bertauhidlah kalian. Jangan menyembah kecuali Allah. Maksud saya, Allah ketika menyebutkan ayat ini, Allah bawa rangkaian perintah. Perintah yang pertama Allah sebutkan adalah bertauhid. Ini rangkaian perintah. Perintah yang pertama Allah sebutkan adalah perintah untuk bertauhid. Dan dia lebih agung dari segala perintah yang lain. Atau dari segala larangan syirik adalah larangan yang paling agung daripada larangan yang lain. Makanya kalau kita buka Al-Quran, ayat pertama dalam Al-Quran, ayat perintah adalah surat Al-Baqarah ayat 21. Dan itu perintah untuk bertauhid. Ya. Kan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Terus ayat terus jalan, tidak ada perintah. Allah cerita tentang orang kafir, Allah cerita tentang orang munafik, orang beriman, orang kafir, orang munafik, sampai akhirnya Allah mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a dan seterusnya. Sampai pada ayat 21 Allah mengatakan wahai manusia sekalian, sembahlah Allah saja ya. Yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Yang telah menurunkan hujan dari langit, yang telah menghamparkan bumi bagi kalian. Ya, kemudian turunkan hujan dari langit, menumbuhkan tumbuhan. Kemudian di akhir ayat, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Jangan kalian bikin syirik. Jangan melakukan kesyirikan padahal kalian tahu. Lihat, ayat pertama dalam Al-Qur'an perintah untuk tauhid. Larangan pertama dalam Al-Qur'an larangan berbuat kesyirikan. Oleh karenanya ketika Allah berbicara tentang nikmat ya dalam surat An-Nahl ini isinya tentang nikmat. Kalau antum baca sampai sebagian ulama mengatakan An-Nahl itu suratun ni'am. Kenapa Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat Allah? Kata Allah, "Ata amrullah fala tastajilu." Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, telah datang keputusan Allah maka jangan terburu-buru mensuci Allah atas apa yang mereka syirikan. Setelah itu Allah sebutkan nikmat-nikmat. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah turunkan malaikat ya dengan ruh ya. Itu Jibril min amrihi dari perintah Allah ala man yasha' ya min ibadi yaitu kepada hamba yang Allah kehendaki dijadikan rasul. Apa perintahnya? An anziru agar para rasul memberi peringatan annahu la ilaha illa ana fattaqun. Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka bertakwalah. Setelah Allah sebutkan nikmat yang lain. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Khalaqal insana. Terus Allah rentetan nikmat banyak sekali. Nikmat yang pertama kata para ulama adalah nikmat perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, saya tidak ingin membahas tentang masalah birrul walidain. Ayat ini menyinggung tentang birrul walidain, tapi itu bukan intinya dari pembahasan kitab tauhid. Intinya Allah menggandengkan tentang perintah untuk berbakti kepada orang tua dengan tauhid. Kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan, Tuhanmu menetapkan agar kalian tidak menyembah kecuali Allah semata dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Ihsanan di sini kalau antum belajar bahasa Arab, i'rabnya adalah maf'ul mutlak. Takdirnya adalah wa ahsinu bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Allah tidak hanya mengatakan berbaktilah, tapi Allah ada kata tambahan sebakti-baktinya. Karena ini maf'ul mutlak menunjukkan litakid untuk penekanan. Setelah itu Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Ya. Sama ya, saya ingin sampaikan sebagaimana sebelumnya, di sini juga ada rangkaian perintah ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Ini adalah disebut dengan hukukul ashar, hak 10. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, berbuat baiklah kepada karib kerabat. Wal yatama, berbuat baik kepada anak yatim. Wal masakin, berbuat baik kepada orang miskin. Wal jari dzil qurba, berbuat baik kepada tangga dekat. Wal jaril junubi, ya, tetangga yang yang jadi sangat dekat sekali ya. Ada satu tetangga yang ada hubungan kerabat. Jaril junubi, ada yang mengatakan istri, ada yang mengatakan teman safar, dan yang wasahibi bil jambi, dan teman dekat. Wa binis sabil, orang musafir. Wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak kalian.
10 disebut hak. Yang pertama Allah sebutkan hak Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah semata, jangan berbuat syirik, sebelum Allah suruh yang lainnya. Sebelum suruh berbakti, suruh berbuat baik sama anak yatim, sama fakir miskin, sama tetangga dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Ayat berikutnya surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ini berbicara tentang hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang diharamkan apa saja? Banyak. Tapi yang pertama diharamkan Allah sebutkan adalah kesyirikan. Perhatikan ayat ini. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ta'alau, kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan bagi kalian. Jadi di antara metode dakwah, selain kita menjelaskan hal-hal yang merupakan ibadah, kita juga menjelaskan hal yang dilarang. Ya. Karena sebagian orang tidak mau menjelaskan dilarang, takut dibenci masyarakat, takut dijauhi oleh masyarakat. Sampaikan. Yang perintah kita sampaikan, yang larangan juga kita sampaikan. Ya. Fadailul a'mal kita sampaikan. Kemudian perkara-perkara dosa-dosa yang diharamkan juga kita sampaikan. Maka kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian. Apa yang pertama? Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum. Jangan bunuh anak-anak kalian min imlaq, karena kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami akan beri rezeki kepada kalian dan kami akan beri rezeki kepada anak-anak kalian. Sebagaimana rezeki kalian ditanggung oleh aku, kata Allah, ditanggung oleh kami, demikian juga anak-anak kalian rezekinya kami yang tanggung. Wala taqrabul fawahisha ma dzahara minha ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian bunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali ada haknya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Inilah wasiat yang Allah berikan kepada kalian, semoga kalian berfikir. Wala taqrabu, jangan lagi, ini larang-larangan semua. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Jangan kalian dekati mengolah harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Hatta yablugha asyuddah, sampai anak yatim tersebut menjadi dewasa. Wa auful kaila wal mizana bil qista. Hendaknya kalian penuhi takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa usaha. Kami tidak memberi seorang kecuali kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berbicara maka adilah dalam berbicara. Walau kana dza qurba, meskipun kepada karib kerabat, jangan bela. Kalau dia salah bilang salah. Wa bi ahdillahi aufu, dan penuhilah janji Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Inilah wasiat Rabb kalian kepada kalian agar kalian ingat. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, maka kalian akan tercerai-berai dari jalan yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah wasiat Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Intinya, ketika Allah menyuruh Nabi menjelaskan tentang perkara-perkara yang haram, maka yang pertama Allah suruh adalah menjelaskan tentang haramnya syirik. Maka di antara kesalahan sebagian dai yang menjelaskan tentang haram-haram, mungkin haram riba, mungkin haram riba sekarang pun ada yang bela, oh tidak apa-apa. Halal, yang mengatakan haram salah sendiri. Ada juga yang bela ya. Saya sempat lihat di sebagian klip-klip mengatakan demikian. Ya. Maksudnya jangan kemudian seorang membahas tentang haramnya riba, haramnya zina, tapi dia tidak bahas haramnya syirik. Dia tahu ada praktik kesyirikan, tidak bahas. Justru yang pertama dibahas adalah haram kesyirikan. Terkadang sebagian dai hanya menyampaikan haramnya syirik secara global. Masyarakat bukan butuh yang global, masyarakat butuh yang detail. Masyarakat butuh yang detail. Ini loh syirik itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Dan ikhwan mohon maaf, setahu saya yang paling detail dalam masalah menjelaskan syirik alhamdulillah cuma teman-teman ahlu sunnah. Saya mengatakan teman-teman salafiyun yang menyerangkan syirik dengan detail, tauhid dengan detail. Dari syirik besar, syirik kecil, syirik perkataan, syirik niat, dengan berbagai macam model kesyirikan. Ya. Makanya kalau seandainya dakwah salafiyah berhenti, saya tidak tahu siapa yang akan mengingatkan orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan. Yang minta kepada penghuni kubur, yang pakai jimat-jimat, ya, pergi kepada dukun-dukun, yang banyak sekali. Ya, praktek kesyirikan di tanah air kita yang sajian-sajian, yang bikin
sedekah laut lah, apalah macam-macam lah, mandi kembang lah, macam-macam model, keris lah, inilah, anulah, banyak. Siapa yang jelaskan? Kawan-kawan yang jelaskan. Kawan-kawan yang jelaskan. Maka saya bilang bagus, ya, para dai menjelaskan tentang haramnya ini, haramnya anu, bagus itu. Bagus, tapi yang paling utama adalah menjelaskan tentang bahaya kesyirikan dan perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umat membutuhkan penjelasan rinci, bukan global. Kita bertauhid, kita anti syirik, ya jelaskan. Jelaskan dengan detail. Tauhid seperti apa, syirik seperti apa. Jelaskan karena umat butuh kejelasan. Ya. Kalau tidak dijelaskan, ya repot ya. Karena kalau begitu mulai ingin menjelaskan detail, tabrakan nanti ada sana, bertabrakan dengan yang sana, bertabrakan dengan tarekat ini, bertabrakan dengan itu resiko. Kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jelaskan tentang masalah tauhid detail, bagaimana agar orang tidak bergantung kepada makhluk, tapi hatinya bergantung kepada Pencipta. Ya. Itu harus dijelaskan kepada masyarakat. Jadi ini ayat-ayat menjelaskan tentang utama tauhid. Dari sisi perintah yang pertama disebut adalah tauhid, larangan yang pertama disebut adalah kesyirikan. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin allati 'alaiha khatamuhu," ya. Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada stempelnya, 'alaiha khatamu, ada wasiat Nabi, ada stempelnya, falyaqra qaulahu ta'ala, maka hendaknya dia baca firman Allah, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Inilah wasiat Nabi yang distempel oleh Nabi, yaitu bacalah firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, kemarilah aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, jangan berbuat syirik sama sekali, sampai tadi ayat yang kita baca. Sampai ila qaulihi inna wa anna hadza siratal mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus. Sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menukil perkataan Ibnu Mas'ud. Perhatikan sini, Ibnu Mas'ud berkata, siapa yang ingin lihat wasiat Nabi? Kita tahu wasiat adalah suatu yang sangat penting. Ya. Wasiat adalah suatu yang sangat penting. Ketika seorang akan meninggal, dia wasiat yang menurut dia sangat penting. Namun pertanyaan, apakah Nabi berwasiat? Jawabannya tidak ada. Nabi tidak berwasiat. Terus kenapa Ibnu Mas'ud bilang begini? Ibnu Mas'ud ingin mengatakan, kalian cari-cari wasiat Nabi. Inti wasiat Nabi itu ini, kata Ibnu Mas'ud. Ya. Karena Nabi tidak pernah wasiatkan kalau saya mati, meninggal, maka yang jadi khalifah Abu Bakar atau Ali. Enggak. Kalau ada wasiat, tidak ada para sahabat yang berselisih. Enggak ada. Bahkan ketika Rasulullah meninggal, sempat terjadi perselisihan. Ya. Enggak ada juga Rasulullah kasih wasiat sembunyi-sembunyi. Makanya ketika ada yang tanya kepada Ali bin Abi Thalib, apakah ada wasiat selain ini? Kata Ali, tidak ada. Tidak ada Rasulullah mewasiatkan. Ali ditanya, Ali bin Abi Thalib, kata tidak ada wasiat menyuruh saya jadi khalifah, enggak ada. Ya. Tetapi inilah paham Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud siapa? Ibnu Mas'ud adalah sahabat senior. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil falyaqra bi qiraati ya ummi Ibnu Abdin, ya Ibnu Ummi Abdin, ya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin baca Al-Quran sebagaimana turun, segar masih baru turun, bacalah seperti bacaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dan kita sudah bahas secara khusus tentang keutamaan Ibnu Mas'ud dalam kajian sejarah para sahabat. Ini jadi sahabat senior yang awal-awal masuk Islam. Awal-awal masuk Islam, di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tahu persis apa isi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, dia kesimpulan, yang ingin lihat wasiat Nabi baca ayat ini. Yaitu wasiat Nabi itu melarang syirik yang pertama kali. Melarang kesyirikan. Makanya Nabi SAW sebelum meninggal apa dia katakan? La'natullah 'alal yahudi wan nasara. Ini sebelum Nabi meninggal. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang saleh mereka sebagai masjid. Ya. Nabi mengingatkan agar kuburan Nabi tidak dijadikan sebagai tempat ibadah, ya. Jadi perhatian Nabi kepada tauhid dan dilarang kesyirikan adalah wasiat Nabi, artinya itu dakwah utama Rasulullah SAW. Tapi kita sampai pada dalil yang terakhir, wa an Muadz ibni Jabal radhiyallahu anhu, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Suatu hari aku dibonceng Nabi di atas himar.
di atas keledai, donkey ya. Dan ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat tawadhu ya. Dan tunggangan banyak, ada kuda, ada onta, ada himar. Tapi Rasulullah SAW terkadang naik himar ya. Dan di antara tawadhu beliau, terkadang beliau bonceng anak-anak. Sampai ada sebagian ulama yang menulis tentang 30 orang yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu mereka bangga. Di antaranya Muaz bin Jabal, di antaranya Ibnu Abbas, di antaranya Usama bin Zaid ya. Ya, ada beberapa sahabat yang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi bonceng Muaz bin Jabal, sahabat junior di belakang Nabi di atas himar, masih kecil, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihati beliau, dakwah kepada beliau. Ya. Faqala li, Rasulullah berkata, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Muaz, tahukah engkau hak Allah terhadap para hamba? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak para hamba terhadap Allah? Jadi Rasulullah bertanya, apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Qultu Allah wa Rasulullah a'lam. Aku berkata Allah Rasul lebih mengetahui. Maka Nabi berkata, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu. Hak Allah terhadap para hamba. Hak Allah itu hak pencipta terhadap yang diciptakan. Kalau kita bilang hak majikan terhadap pembantu, hak bos terhadap pegawai, ini lebih daripada semuanya. Hak pencipta terhadap yang dia ciptakan. Haqqullahi 'alal ibad. Apa hak pencipta terhadap hamba-hamba yang dia ciptakan? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu menyembah Allah semata dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya sama sekali. Itu hak Allah. Sembah Allah semata, jangan buat syirik. Dan itulah tujuan kita diciptakan, jangan dilupakan. Tujuan para rasul diutus, ini tujuannya. Tujuan kitab-kitab diturunkan, ini tujuannya. Menjelaskan hak Allah, jangan terlupakan. Jangan sampai menyembah kuburan, jangan sampai mengkaitkan hati kepada makhluk, kepada manusia. Jangan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan menggantungkan akhiratmu kepada orang saleh. Beramal. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, dan hak hamba terhadap Allah yaitu Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Disebut hak hamba terhadap Allah bukan berarti wajib Allah lakukan kepada hamba, tidak, tetapi Allah mewajibkan dirinya sendiri. Dan ini dalam Al-Quran banyak. Ya. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan dirinya untuk berbuat rahmat. Allah mewajibkan dirinya untuk tidak berbuat zalim. Allah mampu kalau ingin menzalimi orang mampu, tapi Allah mewajibkan dia tidak zalim. Inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Sungguhnya aku telah mengharamkan berbuat zalim atas diriku, kata Allah dalam hadis qudsi. Dan aku menjadikan haram atas kalian, maka jangan kalian saling berbuat zalim. Allah mewajibkan rahmat bagi dia. Allah mewajibkan rahmat untuk manusia atas dirinya. Ya. Allah juga mewajibkan dirinya untuk tidak mengadab orang yang tidak berbuat syirik. Ini adalah karunia yang sangat indah bagi orang yang bertauhid, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tidak berbuat syirik sama sekali. Sebesar apapun dosanya, kalau tidak pernah berbuat syirik sama sekali, tidak akan diazab. Allah yang janji melalui lisan Rasulnya. Qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Aku berkata, kata Mu'adz, ya Rasulullah, bolehkah aku beri kabar gembira kepada orang-orang? Siapa yang tidak berbuat syirik sama sekali tidak akan diazab oleh Allah. Qala la tubashirhum fayattakilu. Kata Nabi, jangan beri kabar gembira kepada mereka ini. Kabar gembira ini kepada mereka, mereka akan bersandar. Maksudnya apa? Nanti kalau dengar ini kayaknya, wah, santai aja, kita tidak akan diazab. Padahal terjerumus dalam berbagai macam kesyirikan. Syirik kecil, mungkin riya, mungkin ujub dan yang lainnya. Rasulullah takut orang-orang akhirnya bersandar kepada hadis ini sehingga meninggalkan amal. Padahal namanya masuk surga harus dengan beramal saleh. Akhrajahu fi sahihain, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sahih mereka. Ya. Hadis ini menjelaskan tentang hak Allah adalah agar diibadahi semata dan tidak dilakukan kesyirikan sama sekali. Ya. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sarah singkat dari bab pertama. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.